Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi setelah subuh ini kita dapat bertemu kembali untuk menindaklanjuti kajian tafsir Al-Wasit. Dan marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki pada tempat ini, dan semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah manusia di dunia ini mendapat petunjuk dan teladannya sehingga insyaallah dapat menapaki jalan yang istiqomah, yang lurus hingga yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari apa kemarin itu? Ya, Selasa kemarin kita sudah bahas sekilas tentang Al-Fatihah. Sebenarnya secara global memang sudah disampaikan, tetapi mungkin ada butuh rincian-rinciannya barangkali untuk kajian dari tafsir Al-Fatihah ini. Kalau tafsir Al-Wasit sendiri memang hakikatnya sangat global atau mujmal atau sangat simpel, dan lebih simpel lagi adalah Al-Wajiz. Maka yang wasit ini adalah tafsir yang sederhana. Kalau yang lebih detail lagi yang telah dikarang oleh Profesor Wahbah Zuhaili ini adalah tafsir Al-Munir. Jadi beliau mempunyai 3 tafsir itu. Baiklah, untuk hari ini kita akan kaji secara lebih detail lagi surat Al-Fatihah. Ini mulai dari awal lagi atau hanya yang kurang-kurang saja Bapak Ibu? Mulai dari awal lagi. Ya, baik. Nggak apa-apa. Jadi ini melengkapi ataupun menguatkan lagi materi yang sudah disampaikan kemarin. Yang pertama, surat Al-Fatihah itu kita ketahui mempunyai banyak nama-nama, dan surat ini adalah surat yang termasuk turun di Mekah. Di antara nama-nama surat Al-Fatihah sudah kita ketahui bersama, ya, ada sekitar belasan, bahkan sampai ada yang bilang 20. Yang paling populer adalah Al-Fatihah itu sendiri karena letaknya di awal, ya, atau yang kedua yaitu Ummul Kitab. Terus kemudian yang ketiga adalah Sab'ul Masani karena 7 ayat yang diulang-ulang. Karena Masani artinya 2, Masna itu artinya 2. Jadi surat atau ayat 7 yang selalu diulang-ulang, karena dua ini kenapa disebutkan kok dua-dua? Karena setiap sholat itu dibaca setiap rokaatnya satu kali. Dulu pada awal awal Islam, disyariatkan Islam, sholat itu memang ngasih 2 waktu itu, sehingga disebutkan maka 2. Sab'ul Masani berarti 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rokaatnya 1 kali, yang umumnya waktu itu rokaatnya berjumlah 2. Sab'ul Masani kemudian ada disebutkan juga Ar-Raqi, Asy-Syafi, Al-Kafi, ya. Nah, itu adalah nama-nama dari surat Al-Fatihah. Kandungan umum dari surat Al-Fatihah ini yaitu membahas tentang ibadah, kemudian ada tasyri', iman kepada hari kebangkitan, dan iman juga terhadap Asmaul Husna.
Karena kenapa? Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu secara tidak langsung itu adalah iman kita percaya kepada adanya Allah dengan segala perbuatan dimulai dengan nama Allah, dan di samping itu disebutkan sifat-sifat Allah, salah satunya asma Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan juga di situ disebutkan tentang ibadah kepada Allah karena ada iyyaka na'budu. Jadi di dalam Al-Fatihah ini kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Ummun itu artinya induk Al-Quran. Karena apa disebut dengan induk? Karena seluruh aspek yang ada di dalam Al-Quran itu dapat diwakili di dalam Al-Fatihah ini. Yaitu pertama tentang keimanan kepada Allah, tentang ibadah, tentang percaya terhadap hari akhir, dan juga tentang permohonan atau hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Ya, di dalamnya disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini adalah kandungan dari surat Al-Fatihah. Maka disebutkan tadi ada nama seperti Alhamdu, ya, terus kemudian Al-Asas, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, ya. Terus kemudian keutamaan dari surat Al-Fatihah ini, selain dia adalah Ummul Kitab, induknya Al-Quran, dan selalu diulang-ulang dalam sholat. Bahkan Nabi menyebutkan la sholata liman lam yakro bi Fatihatil Kitab. Maka salah satunya disebutkan juga nama suratnya Fatihatul Kitab karena hadis ini, yaitu la sholata liman lam yakra bi Fatihatil Kitab. Karena ada keutamaan lain yang pernah Nabi sebutkan di dalamnya, bahwasanya Nabi berkata, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili misla ummil Quran. Tidak ada pernah diturunkan di dalam Taurat ataupun di Injil yang menyerupai Ummul Quran, Al-Fatihah ini. Wa ya as-sab'ul masani. Maka nama-nama inilah yang dipakai dalam penamaan surat Al-Fatihah tadi juga. Ada Ummul Kitab, ada Sab'ul Masani. Wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil hadisil qudsi maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini dibagi menjadi dua bagian, antaraku kata Allah dan antara hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia mintakan. Maka surat Al-Fatihah ini mempunyai dua bagian penting. Yang pertama adalah pujian kepada Allah dari Alhamdulillah, terus permohonan hamba kepada Allah dari ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini bagian-bagian dalam surat Al-Fatihah dan keutamaannya. Terus kemudian posisi atau makna secara bahasa kata alhamdu itu artinya memang pujian atau perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Yang kemarin sudah saya sebutkan bahwasanya alhamdu ini adalah lebih umum daripada asyukru. Kalau alhamdu ini kenapa disebutkan alhamdu? Karena hakikatnya Allah lah yang sudah menciptakan alam semesta ini, sehingga makhluk yang ada di dalamnya pun layak dan patut untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga kata pujian ini tidak lain harus disematkan atau disampaikan hanya kepada Allah. Beda dengan asyukru. Kalau asyukru biasanya orang itu menyatakan pujian atau terima kasihnya ketika sudah ada imbal baliknya. Maka seperti kata-kata saya berterima kasih kepada Anda atau ashkuruka dalam bahasa Arab. Nah, ini karena ada imbal baliknya. Sedangkan nama Allah itu adalah alhamdulillah. Ya, dari bismillah atau alhamdulillah ini tadi? Ya, dari bismillah ya. Kalau dari bismillahnya sendiri kata ba kemarin sudah ada mempunyai beberapa pengertian ya. Bismillahirrahmanirrahim, ba itu berarti
permulaan permintaan tolong kepada Allah, ya. Terus bisa permohonan penyerahan diri kepada Allah. Kalau permohonan atau permintaan tolong kepada Allah itu berarti dengan ucapan bismillah, berarti orang yang mengucapkannya sudah menyatakan permohonan atau pertolongannya hanya kepada Allah semata. Ya, pertolongan atau permohonan tolong kepada Allah. Bismillah. Terus kemudian ada juga ba ini dengan artian mulai, memulai segala sesuatu. Maka orang yang memulai aktivitasnya dengan bismillah, maka ini juga berarti dia menyerahkan diri atas segala aktivitasnya dimulai dengan petunjuk Allah, dengan pertolongan Allah juga. Ya, bismillah. Terus sebentar. Dalam ba juga selain kata bismillah, juga selain memulai dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan juga ba ini adalah penyerahan diri kepada Allah. Maka sikap kita ketika mengucapkan bismillah, otomatis kita menyerahkan diri atas segala apa yang kita lakukan, kita pasrahkan kepada Allah, sehingga apa yang disampaikan oleh orang-orang atau menyebutkan nama bismillah itu bisa diterima oleh Allah, agar apa yang dikerjakan itu menjadi amal yang diterima oleh Allah. Terus kemudian kata ism kemarin sudah disebutkan bahwasanya kata ismun adalah berarti ada nama sumuwun atau yang tinggi, ya, berarti tinggi, atau simatun berarti tanda. Maka dengan sebutan bismillah dengan nama Allah, berarti ini berarti menyebutkan dengan nama yang bukan zatnya. Jadi kalau Allah itu adalah zat Allah, sedangkan ism ini adalah sifat dari zat Allah. Maka berarti kita meminta pertolongan, ada kekuasaannya, ada takdirnya, itu agar menyertai kita kemudahan-kemudahannya, agar dimudahkan oleh Allah. Terus kemudian bismillah juga dituliskan dengan tanpa alif kemarin, ya kan? Beda dengan Iqra, disebutkan Iqra bismi rabbika dengan tambahan alif. Nah, ini para ulama menyepakati atau mayoritas ulama menyebutkan karena faktor untuk simplisitas atau hanya untuk simpelnya saja. Dikarenakan apa? Karena basmalah ini adalah diawali segala kegiatan dan dimulai segala aspek. Maka di dalam surat orang menulis dengan bismillah, setiap pekerjaan juga disebut dengan bismillah. Jadi hanya sebatas simple, supaya simple, maka tanpa alif. Beda dengan Iqra, di dalam Iqra disebutkan Iqra biismi, ada alifnya, biismi rabbika. Terus kemudian bismillah kata Allah di sini adalah ismun zat. Apa artinya zatnya Allah? Ya. Kalau tadi disebutkan kenapa bismillah itu adalah dengan isim ataupun bukan zatnya Allah, tetapi sifat-sifat dari zatnya Allah, karena setiap perbuatan manusia itu selalu kita mengharapkan kudratnya Allah, ya, kemampuannya Allah, pertolongannya Allah, sehingga apa yang kita lakukan dimudahkan dan diberi taufik ataupun diberi petunjuk oleh Allah. Maka hal ini beda dengan ketika kita menyebutkan langsung dengan nama Allah. Maka kenapa kok tidak billah langsung? Kok bismillah? Ya karena itu tidak mungkin orang ketika memasuki tempat yang kotor menyebutkan billah dan seterusnya, tetapi biismillah. Nah, seperti orang melakukan sesuatu di kamar mandi umpamanya. Nah kan kita tidak mungkin meminta sesuatu dengan bersamaan dengan zatnya Allah, tetapi pertolongan dengan sifat-sifatnya Allah tadi, yang maha menguasai, yang maha membantu, yang maha memelihara, yang maha menolong dan seterusnya. Nah, maka itulah
dengan kata Allah atau isimnya Bismillah as-sumu. Di dalam tafsir Az-Zamakhsyari itu juga mengemukakan bahwa orang Arab memang dulunya ketika awal-awal Islam menyebar, orang-orang zaman Arab sebelum Islam memang sudah terbiasa menyebutkan juga dengan nama Tuhannya, seperti Bismillata, Bismil Uzza, ya. Karena mereka hakikatnya sudah mengenal Tuhan mereka dengan kata Allah itu, mereka sudah mengenal kalau Allah itu Tuhan, sudah tahu mereka. Cuman aspek Tuhan mereka yang namanya Allah dengan aspek Allah di dalam agama Islam ini berbeda. Oleh karena itu kenapa di dalam awal pewahyuan Al-Quran itu disebutkan Iqra bismi rabbika, Rabbun. Kenapa enggak Iqra bismillah? Ya. Mestinya kan Iqra bismillah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Tetapi kenapa di awal wahyu ini disebutkan Iqra bismi rabbika? Dikarenakan memang inilah yang membedakan agar antara orang-orang zaman jahiliyah dulu itu penyebutan Tuhan mereka berbeda dengan Tuhannya orang Islam, sehingga awal pewahyuan itu disebutkan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Terus kemudian bismi itu juga bisa berarti atas nama, ya, atas nama. Maka biasanya kalau sekarang kemarin atau sudah pernah saya sampaikan, biasanya orang-orang dalam pemerintahan, dalam DPR atau yang lain menyebutkan suatu pekerjaannya atas nama Tuhan dan atas nama rakyat umpamanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu dilakukan atas perintah Allah dan juga atas kehendak rakyat. Nah, seperti itu. Berarti bisa diartikan atas kehendak, bismi. Ya, itu makna dari bismi. Terus kemudian bismillah juga ini diharapkan agar memperoleh keberkatan atau pertolongan dari Allah. Maka bismi itu juga memohon pertolongan. Nah, kata isim di sini adalah nama Allah yang bukan zatnya, ya. Bukan zatnya. Tadi kalau Allahnya itu zatnya langsung, tapi isim ini bukan zatnya. Maka seperti kekuasaannya, kudrohnya, ya. Maka sehingga orang yang mengungkapkan atau mengucapkan bismillah ini seakan-akan dia menginginkan agar setiap kegiatannya ini adalah dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya. Terus kemudian isim juga disebut juga sebagai tanda tadi, ya, seperti orang menandai anaknya dengan nama tertentu atau nama tempat, biasanya disebutkan nama tertentu umpamanya seperti Muhammad, ya. Nah, ini agar mendapatkan keberkahan atau kebaikan. Biasanya kita menamakan anak menjadi Muhammad contohnya. Nah, ini berarti kita mengharapkan agar anak nanti mendapat keberkahan seperti Nabi Muhammad atau meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Sehingga pengucapan bismillah ini juga menunjukkan agar apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahannya dari Allah. Terus kemudian juga meminta bantuan juga kepada Allah. Terus untuk juga mengabadikan, ya, seperti tadi, mengabadikan, maka penamaan kata bismi itu berarti mengabadikan. Maka penamaan seseorang biasanya untuk mengabadikannya. Kemudian bismi juga tidak menggunakan huruf alif tadi, ya, seperti pernyataan tafsir dari Qurtubi. Ini beliau menyatakan memang supaya disebutkan supaya praktis saja semata. Ini adalah pendapat dari tafsir Qurtubi. Sedangkan menurut Zamakhsyari bahwasanya huruf alif ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian kata yang tidak terjangkau oleh panca indera. Berarti ada sesuatu yang dirahasiakan di situ. Kenapa ada alif atau kenapa tidak ada alif? Karena ada sesuatu
yang dirahasiakannya. Terus kalau menurut pendapat ulama yang lain seperti Rasyad Khalifah, ini kenapa dalam bismillah nggak ada alifnya? Ini dia supaya agar jumlah bismillah itu agar ada 19 huruf. Coba kalau kita hitung kata bismillah itu ada jumlahnya 19 huruf. Nah, ini identik dengan kata la haula wala quwata illa billah. Nah, ini salah satu pendapat ya, pendapat ulama. Ini hanya pendapat para penafsir saya sebutkan. Jadi ada alasan kenapa kok tanpa bismillah, karena supaya identik dengan la haula wala quwata illa billah. Ya. Maka dengan bacaan bismillah hakikatnya adalah inilah merupakan tempat bertolaknya setiap muslim untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ya, agar supaya setiap apa yang dilakukan oleh seorang muslim diridhoi dan diberi taufik ataupun diberi petunjuk oleh Allah. Maka menurut Thohir bin Ashur, bismillah ini diletakkan di awal-awal surah, ya, di awal-awal surah, terutama surat Al-Fatihah, ya. Itu sendiri mempunyai beberapa pendapat ya. Basmalah di awal surat kemarin sudah ada catatannya belum ini? Basmalah di awal Al-Fatihah, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah bukan bagian dari surat. Nah, ini menurut Maliki sama Hanafi. Ya, Maliki sama Hanafi. Sehingga kalau menurut mereka membacanya itu adalah makruh malahan. Tetapi mereka membolehkan membaca basmalah ini pada sholat malam. Pada sholat malam, karena ada hadis yang secara khusus menyatakan Nabi pernah membaca basmalah dengan Fatihah pada sholat malam, bahkan ta'awud dengan ta'awud. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya itu. Nah, ini adalah bacaan-bacaan para ulama atau menurut madhab. Ada yang menyatakan tidak merupakan bagian dari Al-Fatihah, ya. Ada yang mengatakan bahwa basmalah adalah merupakan dari Al-Fatihah seperti Imam Syafi'i dan Hambali. Syafi'i dan Hambali ini menyatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, sehingga harus dibaca dalam sholat. Cuman kalau Hanafi kalau Hanafi ia mengatakan suaranya samar, ya, karena tidak perlu disebutkan tadi ya. Tapi kalau Syafi'i ini menyatakan bahwasanya basmalah ini ya dibaca secara jahar jelas ketika sholatnya jelas atau jahar. Tetapi ketika sholatnya khafi atau tidak pakai suara, ya tidak perlu dibaca, ya, itu otomatis. Ini berdasarkan dalil dari hadis yang mengatakan idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perintah. Kata faqra'u dalam hadis ini menunjukkan perintah, seakan-akan adalah hukumnya wajib, ya. Nah, sanad dari hadis ini juga sahih. Jadi jika kalian membaca surat Al-Fatihah atau Iqra idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin, jika Anda membaca alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah juga bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Sesungguhnya dia adalah ummul Qur'an dan ummul kitab dan sab'ul masani. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Nah, ini sangat jelas sekali di sini. Dan bismillah di sini adalah bagian dari ayatnya. Maka menurut Imam Syafi'i, ya, ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Terus kemudian menurut madhab-madhab yang lain ini semuanya sepakat. Mereka tidak sepakat apakah basmalah masuk dalam bagian Al-Fatihah atau tidak, itu berbeda pendapat, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya basmalah ini terhitung sebagai ayat dalam surat.
dalam surat-surat yang khususnya disebutkan dalam surat An-Naml, dan sepakat bahwa basmalah merupakan ayat dalam surat An-Naml. Nah, ini menunjukkan kesepakatan itu. Maka ada perbedaan pendapat tadi ya. Jadi setiap surat itu ada basmalah, ada yang mengatakan itu adalah pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Ya. Terus kemudian bismillah, keutamaan bismillah itu juga menyatakan dinyatakan di sini bismillah adalah dapat menyembuhkan segala penyakit. Ya. Memberi pertolongan kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Ya, ini tentu saja setiap hamba yang menyatakan bismillah berarti sudah memasrahkan diri, memohon pertolongannya kepada Allah. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Terus kemudian Ar-Rahman, kita masuk kepada Ar-Rahman. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah satu terambil dari satu kata, yaitu dari rohamim, rohima yarhamu, yang artinya rohim di sini adalah orang, artinya menyayangi. Maka kata rohim ini bisa identik dengan perbuatan manusia, seperti orang menyayangi anaknya, bahkan hewan juga menyayangi anaknya juga. Tetapi sifat Ar-Rahman ini adalah khusus hanya kepada Allah. Ya. Jadi Ar-Rahman ini khusus Allah, sedangkan Ar-Rahim ini adalah sifat khusus hanya kepada umat orang Islam atau mukminin nanti. Kalau Rahman itu sifat khusus pada Allah tapi meliputi seluruh makhluk-makhluk Allah. Maka saya katakan kemarin bahwasanya Ar-Rahman itu adalah rahmat, sifat kasih sayangnya Allah terhadap semua makhluk. Bahkan orang non-muslim pun juga diberi kasih sayangnya. Contohnya seperti apa ya? Coba aja kita lihat. Orang yang non-muslim pun sekarang diberi kemudahan hidup, ya kan? Kelayakan hidup, seperti halnya orang-orang yang lain. Bahkan hewan pun juga demikian. Bahkan orang yang bermaksiat pun kepada Allah juga diberi hidup oleh Allah. Nah, ini berarti apa? Sifat Rahmannya Allah, karena Allah mempunyai maha kasih sayang yang luar biasa, yang meliputi segala aspek. Maka disebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwasanya rahmatku ini meliputi segala aspek. Ya. Terus kemudian Bismillahirrahman, kemudian Ar-Rahim. Kata Rahman, Ar-Rahim berasal dari kata rahima, yang artinya di dalam bahasa Indonesia ini disebutkan kata rohim. Kalau kita sebut dengan kata rahim, apa yang identik dalam pikiran kita? Rahim itu apa? Ya, rahim ibu, tempat di mana anak itu dikandung di dalamnya. Ya, maka ini menunjukkan juga terlintas dalam setiap benak ibu itu mempunyai rasa kasih sayang kepada anaknya. Ya. Maka betapa besar kasih sayang yang dicurahkan oleh ibu kepada anaknya. Ini salah satu sifat rahim. Salah satunya terambil dari kata rahim tadi itu. Ya. Maka di sini Rasulullah juga mendekatkan gambaran besaran rahmatnya Allah itu dengan sabdanya beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan rahmat 100 bagian. Dia menyimpan di sisinya 99 bagian dan diturunkannya ke bumi ini 1 bagian. Dan 1 bagian inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk. Begitu meratanya sampai 1 bagian yang dibagikan itu diperoleh pula oleh semua makhluk yang lain, tidak hanya manusia. Bahkan binatang ketika mengangkat kakinya nggak sampai menendang anaknya, itu karena sifat rahimnya Allah dan sifat kasih sayangnya binatang kepada anaknya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Terus kemudian curahan rahmat Tuhan secara aktual ini dilukiskan dengan dari kata Rahman.
sedangkan sifat yang dimilikinya seperti yang tergambar di dalam hadis di atas dilukiskan dengan rahim. Maka gabungan keduanya, kedua kata itu menyiratkan bahwa Allah mencurahkan rahmat kepada makhluknya. Maka Ar-Rahman, bahwa Tuhan mencurahkan rahmatnya, sedangkan Rahim dinyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat. Ya. Maka sifat Rahman ini lebih luas, ya, lebih luas, sedangkan sifat Rahim ini khusus. Maka ada penafsiran bahwasanya Rahmannya Allah ada sikap yang sifatnya umum kepada seluruh makhluk, sedangkan Rahim ini khusus kepada orang mukminin saja, orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir nanti. Ya, ini aspek Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus kemudian masuk pada Alhamdu, ya. Kata Alhamdu ini disebutkan juga bahwasanya al ini adalah al-istighraq, artinya menyeluruh. Maka pujian ini adalah menyeluruh kepada Allah, artinya pujian kita menyeluruh kepada Allah. Alhamdu. Maka semua makhluk itu layak untuk memuji kepada Allah. Alhamdu, hamdu artinya pujian, hamd. Alhamdu. Terus kemudian lillah, kata alhamdulillah. Lillah ini di sini adalah hanya untuk Allah. Kan di situ alhamdu, segala puji, kalau di dalam bahasa Indonesia segala puji hanya kepada Allah. Maka dialah yang dipuji karena Allah itu menciptakan segala sesuatu yang diciptakan untuk manusia itu sendiri. Allah itu menciptakan makhluk, itu Allah tidak butuh makhluk sebenarnya, karena justru makhluk yang diciptakan itulah yang membutuhkan Allah. Oleh karena itu pujian itu hanya untuk Allah semata, ya. Terus kemudian alhamdulillah, ini seakan-akan si pengucap ini menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Allah itu berarti terpuji. Maka aspek semua yang diciptakan Allah, yang dilakukan Allah, itu adalah sesuatu yang terpuji, yang baik. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang buruk. Cuman terkadang persepsi manusia terhadap apa yang dilakukan Allah terhadap makhluknya ini kan sebatas pandangan pikiran manusia. Kadang orang melakukan sesuatu hal atau orang itu mendapatkan suatu musibah, itu terkadang dia itu tidak merasa bahwasanya itu adalah bukti kecintaannya Allah. Padahal Allah memberi ujian itu, ya, adalah bentuk sebagai kecintaannya Allah kepada hamba tersebut. Maka itulah karena keterbatasan pengetahuan manusia terhadap kehendaknya Allah, maka setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia maka harus tetap disyukuri. Maka ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar, ya kan? Karena itu adalah mendapatkan poin pahala. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur, maka itu juga menambahkan poin pahala. Maka kedua aspek bagi umat Islam atau makhluk manusia, meskipun itu kenikmatan ataupun musibah, kedua-duanya mempunyai aspek pahala. Tinggal manusianya ini mau bersyukur atau mau tidak. Terkadang orang kalau kena musibah kebanyakan apa Bapak Ibu? Bersyukur atau ngedumel malah. Ya, gerutu. Malah naudzubillah kalau sampai suudon. Contohnya sekarang ini, contoh realnya. Ini kita lagi diuji dengan adanya virus corona. Nah, ini tinggal kita mensikapinya. Kalau kita mensikapinya dengan sabar, tabah dan tawakal, maka menjadi pahala bagi kita. Tapi ketika orang mensikapi musibah ini sebagai gurundelan kita, ini kenapa ya kok lama sekali umpamanya, kok begini dan begitu, sampai-sampai menyalahkan, waliyadzubillah, menyalahkan yang lain, maka
tidak menjadi tambahan pahala, malah tambahan dosa. Waliyadzubillah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam mensikapi setiap kehendak ataupun perbuatan Allah kepada makhluknya. Jadi apapun yang dilakukan Allah itu selalu baik, selalu baik. Cuman kita mensikapinya harus proporsional, harus sesuai. Terus kemudian salah satu pujian yang terpuji yaitu ada kalimat-kalimat selain alhamdulillah, itu ada ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Ya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk pujian. Di sisi lain ditambahkan bahwa pujian itu dikemukakan dalam bentuk ketiga, ya, seakan-akan yang dipuji itu tidak berada di hadapannya. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini kan berarti orang ketiga kan. Kita mengucapkan pada Allah tidak langsung berhadapan. Nah, ini beda nanti ketika kita menghadapi ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nah, ini untuk apa? Menandakan apa? Pujian yang diajarkan di sini dikemukakan dalam bentuk person ketiga. Ini seakan-akan ini merupakan satu pelajaran agar apa? Pujian hendaknya tidak disampaikan langsung di hadapan orang yang dipuji. Ya. Ini berbeda dengan beribadah kepadanya. Kalau kepada Allah ya memang boleh, maka kita hendaknya menginginkan agar langsung berhadapan kepada Allah. Maka di dalam ayat iyyaka na'budu itu menunjukkan langsung orang itu menyampaikan seakan-akan ia di hadapan Allah. Terus kemudian lanjutan ayat ini menyatakan bahwasanya alhamdulillah hirabbil alamin. Ya. Kata Rob kemarin itu bisa berarti dari kata tarbiyah. Tarbiyah berarti mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian dan fungsinya. Atau juga berarti Rob ini juga memiliki. Tarbiyah itu kan pendidikan, jadi mendidik juga bisa, memelihara juga bisa. Terus kemudian Rob juga bisa diartikan sebagai memiliki. Ya, ketika menyebut kata Allah di sini dapat dibayangkan dalam benak segala sifat-sifat Allah, maka disebutkan kata Allah itu adalah nama yang paling mulia. Karena ketika disebutkan Allah berarti kita secara tidak langsung masuk di dalamnya sifat-sifat Asmaul Husna semuanya. Baik itu Maha Penyayang, Pengasih, ya, yang Maha Merajai, yang Maha Menguasai, yang Maha mematikan, menghidupkan dan semuanya. Ketika disebutkan Allah, semua asma masuk tercakup di dalamnya. Maka inilah kenapa disebut dengan Ismullahil A'dzam. Nama Tuhan yang paling agung adalah Allah. Tapi ketika kita menyebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu hanya spesifik khusus hanya kepada rahmatnya Allah. Allah yang memberi, yang maha memberi rahmat. Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Nah, maka inilah yang membedakan. Jadi kata Rob di sini, pengertian Rob di sini adalah berarti rububiyah. Rububiyah berarti memelihara. Maka orang yang biasanya memelihara hewan, kalau dalam bahasa Arab itu adalah tarbiyatul, namanya juga tarbiyah. Orang yang memelihara ayam itu disebut tarbiyatul dawajin, pemeliharaan ayam. Atau memelihara apa umpamanya, kucing umpamanya, tarbiyatul kutot. Ya. Jadi sama-sama tarbiyah. Jadi istilahnya beternak atau pemeliharaan itu tarbiyah. Maka di sini Rob di sini berarti memelihara, atau sifat rububiyah ini mencakup termasuk di dalamnya pemberian rizkinya, terus pengampunannya, dan juga termasuk di dalamnya juga ancamannya, bahkan siksaannya. Maka ini akan terasa dekat ya kita saat contohnya sifat Rob ini tidak hanya kasih sayang, bahkan mengancam pun juga merupakan tarbiyah, pendidikan. Contoh seorang ayah melihat anak yang melakukan sesuatu yang tidak disukai atau melanggar ketentuan agama umpamanya. Kita jika memukulnya umpamanya,
Ini berarti termasuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Demikian juga Allah. Allah ketika dia ingin mencintai hambanya, mungkin dengan cara itu tadi, dikasih musibah, mungkin yaitu bentuk cinta kasih sayangnya, seperti orang tua mencintai anaknya. Ketika dia salah, cara mengingatkannya dengan apa tadi? Dengan dipukul tadi. Nah, manusia juga demikian, ketika dia ada yang salah, mungkin dikasih cobaan berupa musibah, mungkin salah satunya corona mungkin. Nah, ini karena adanya sesuatu yang salah pastinya, sesuatu yang keliru yang harus kita benahi, maka kita harus banyak beristighfar kepada Allah di sini. Nah, ini salah satu sifat rububiyah. Jadi sifat ini dimiliki juga oleh manusia, tetapi sifatnya tentunya terbatas kalau manusia. Tapi kalau Allah maha sempurna dengan sifat tarbiyahnya ataupun pemeliharaannya. Jadi apapun bentuk perlakuan Tuhan kepada makhluknya, itu harus diyakini bahwa yang demikian ini adalah apa? Yang terbaik. Sifat pemeliharaannya, ya, kependidikannya, walaupun bahwasanya sifat itu dipandang oleh manusia sebagai sifat yang negatif, ya, seperti tadi yang kita sampaikan, seperti corona tadi. Penggalan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Allah Subhanahu wa taala wajar dipuja dengan alhamdu di sini karena keindahan kebaikannya tadi, ya, karena kebaikannya, kebenarannya, dan juga kemudian dipuji karena rububiyahnya tadi, karena beliau selalu memelihara makhluknya. Mengapa pujian ini harus dikembalikan atau dirujukan kepada Allah semata? Ya, dikarenakan dia Tuhan yang memelihara seluruh alam, karena Allah yang maha menguasai dan memelihara seluruh alam di sini. Terus kemudian Rabbul, tadi Rabbun, sekarang alamin. Kata alamin ini bentuk jamak dari alam. Alam ini terambil dari akar kata, ya, yang sama dengan ilmu. Ilmu. Ain lam mim itu kan ilmun, ya. Itu terambil sama dari kata alamin, itu terambil dari kata ilmun atau alamatun, alamat. Ya. Maka setiap jenis makhluk yang memiliki ciri yang berbeda dengan selainnya, ya, maka ciri itu menjadi alamat. Maka biasanya penamaan nama, ya kan? Penamaan nama itu berarti tanda yang membedakan dengan yang lainnya. Maka kata alamin, ya, bahwasanya seluruh ciptaan Allah, ya, seluruh ciptaan Allah selain Allah sendiri itu alamin. Jadi seluruh benda, ya, seluruh benda selain Allah itu adalah alamin. Dari sini kata ini bisa dipahami bahwa arti alam di sini adalah alam raya segala sesuatu selain Allah. Padahal sementara ada beberapa pakar tafsir memahami kata alam ini dalam arti kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup. Yang hidup, baik hidup itu sempurna maupun terbatas. Tetapi kalau tidak hidup, tidak termasuk. Contohnya umpamanya disebut kehidupan manusia, kan disebut kehidupan alam, alamul insan, alamul jin. Kalau tumbuh-tumbuhan ini termasuk hidup enggak? Termasuk, berarti alamul nabatat. Hewan termasuk hidup, berarti alamul hayawan. Tapi kalau batu-batuan itu hidup tidak? Tidak. Ya, maka tidak bisa disebut dengan alam. Alamul apa? Ahjar enggak ada. Jadi ada yang mengatakan alamin ini khusus, ya, biasanya ada sebagian mengatakan khusus hanya yang makhluk hidup, tapi dalam konteks ayat ini alamin itu adalah semua makhluk, ya, kecuali Allah. Maka kalimat Rabbul Alamin merupakan keterangan yang lanjut tentang layaknya segala yang dipuji hanya tentu kepada Allah Rabbul Alamin, karena beliaulah Allah lah yang memelihara segala makhluknya. Maka saat seseorang berkata Alhamdulillah, ya, maka dia menyampaikan pujian kepada Allah dalam kedudukannya sebagai
Tuhan yang wajib disembah. Dan ketika Tuhan yang wajib disembah itu disifati dengan Rabbul Alamin, maka pujian tersebut berlanjut akibat kedudukannya sebagai pemelihara. Maka dialah karena yang memelihara. Maka oleh karena itu Rabbul Alamin inilah, karena beliau pemelihara alam semesta inilah, maka ada di awal disebut dengan alhamdu. Ya, segala puji bagi Allah. Terus kemudian iyyaka na'budu, hanya kepada mulah kami bersembah atau menyembah. Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah ini mempunyai dua pujian kepada Allah dalam bentuk ucapan. Yang kedua berupa syukur kepadanya dalam bentuk perbuatan. Jadi ada bentuk ucapan, ada bentuk perbuatan. Syukur dikemukakan ini adalah mengakui dengan tulus dan juga hormat nikmat yang telah dianugerahkan olehnya kepada kita. Nah, ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian pada ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman tadi sudah ya, Ar-Rahman tadi Maha Pemelihara ya, yang tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna kecuali bila disertai dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ini bertujuan menjelaskan bahwasanya pendidikan pemeliharaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah tanpa adanya pamrih. Beda dengan manusia. Ketika manusia itu menyayangi sesuatu, biasanya ada maunya. Tapi Allah tidak. Dia menyayangi sesuatu, ya memang sifat Allah itu sudah dari dulunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kalau manusia terkadang dia mempunyai rohim, mempunyai kasih sayang karena ada maunya kadang-kadang. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya kita memelihara ayam, dikasih makan, dikasih minum. Tujuannya apa kira-kira? Disembelih akhirnya. Itu sifat rohim enggak kalau sampai disembelih? Nah, inilah yang membedakan ya sifat rahimnya Allah, rahmannya Allah dengan makhluknya. Kalau makhluknya manusia ini mempunyai sifat rahim juga, mempunyai sifat kasih sayang juga, cuman terkadang mempunyai tendensi, ada kemauan di baliknya. Contohnya anak kita kita didik, kita kasih sayang, kita kasih modal dan seterusnya. Supaya apa kira-kira? Nah, ada kata-kata supaya apa? Nah, supaya menjadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya, menjadi amal jariah pada orang tuanya dan seterusnya. Tapi Allah ketika menciptakan makhluknya, kira-kira butuh sesuatu enggak dari makhluk? Sama sekali tidak. Ya, inilah yang membedakan sifat rahmannya Allah ya dengan kasih sayangnya manusia. Kan kasih sayang manusia masih ada bagian yang tendensius tadi. Kalau Allah sama sekali, rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan orang kafir pun, ateis pun diberi kasih sayangnya juga, masih dikasih hidup, masih dikasih rezeki yang banyak. Ya. Tetapi ketika di akhirat barulah ini nanti rohimnya Allah yang bekerja, yaitu akan dimasukkan surganya Allah khusus orang-orang yang beriman saja. Ya. Baik, itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sampai jam berapa ini? Masih bisa dilanjut atau dicukupkan dulu? Monggo. Nah ya, kalau enggak mungkin dicukupkan sekian, cuman kalau ada pertanyaan monggo silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Yeah. Yeah. Yeah.
Nggih, nggih. Ya, baik. Tentang basmalah, apakah perlu dibaca atau baiknya seperti apa? Dua-duanya Rasulullah sudah pernah mencontohkan dan dua-duanya benar. Maka oleh karena itu, karena ada dua aspek tadi, Rasulullah pernah membaca basmalah dan bahkan ta'awud pun itu Rasulullah pernah membacanya. Ada dalil yang valid adalah yang seperti dari Imam yang diyakini dari dalilnya Imam Malik tadi, bahwasanya Rasulullah itu sebelum sholat lail, beliau setelah doa iftitah, setelah takbir kemudian doa iftitah, beliau berta'awud dengan sebutan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bahkan ta'awudnya lengkap seperti itu. Kalau kita kan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja, tapi beliau menyebutkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bahkan beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan demikian Rasulullah juga pernah tidak membaca basmalah ini. Ini terbukti dengan amalan orang Madinah. Jadi dalil hukum Islam itu bisa diambil dari hadis. Salah satu hadis adalah bukti dilakukannya kegiatan orang-orang ahli Madinah. Nah, orang-orang ahli Madinah pada masa sahabat sehingga tabi'in itu umumnya mereka memang tidak membaca basmalah. Jadi di sini dua-duanya benar bahwasanya Rasulullah memang pernah membaca basmalah jar, dan juga benar Rasulullah juga terkadang tidak membaca basmalah secara lantang. Maka ada dua pendapat itu tadi. Maka Maliki dan Hanafi tidak membacanya karena tidak dianggap sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Sedangkan Syafi'i dan Hambali, nah ini adalah membolehkan, artinya dibaca jahar. Imam Syafi'i terus terang dibaca jahar karena ada hadis yang memerintahkan tadi. Iya, idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian membaca alhamdulillah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini maka tergantung madhab, maka boleh kedua-duanya. Maka kalau di Indonesia, ya di Indonesia umumnya biasanya pakai bismillah. Tapi kalau di Arab Saudi biasanya kita tidak pernah mendapatkan bacaan Al-Fatihah ketika sholat maghrib atau isya dengan bismillah, langsung alhamdulillah. Jadi boleh dua-duanya, mana yang diyakini, mana yang dilakukan boleh dan sah dua-duanya. Ya. Jadi tinggal kita melihat mana yang lebih kuat dalilnya itu saja. Ya. Jadi kalau melihat kekuatan dalil, ya memang Maliki ini lebih kuat, ya. Maliki ini lebih kuat karena terbukti dari amalan ahli Madinah, dari ahli Madinah itu. Sehingga sampai pola sampai sekarang, dari masa Rasul hingga sekarang, terbukti orang-orang yang di Saudi itu atau yang di Madinah pun juga tidak membaca dengan basmalah. Maka yang aman siapa? Yang aman adalah madhab Hambali. Hambali itu paling aman karena dia membaca tapi dengan samar. Meskipun sholatnya jahar, bismillahnya enggak dijaharkan, enggak dilantangkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, seperti itu. Nah, itu tentang basmalah. Jadi monggo yang make tidak apa-apa, yang tidak juga tidak apa-apa, dua-duanya sah. Terus kemudian ta'awud juga demikian. Ta'awud tadi karena ada perintah dalam Al-Qur'an, idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan memohon perlindungan Allah, ya, dari godaan setan. Maka ini juga perintah. Maka karena adanya perintah ini, Nabi pun pernah melakukan. Jadi pernah bahkan ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, hadisnya yang jelas tadi adalah khusus biasanya Nabi lakukan sholat malam.
Apakah boleh dilakukan sholat yang lain? Tidak masalah, tergantung apa yang disesuaikan dengan keyakinan tadi, madhab tertentu tadi. Kalau Syafi'i boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau Maliki malah tidak. Nah itu. Jadi kita tinggal memilih mana yang kita ikuti, mana yang kita ikuti. Maliki boleh atau Syafi'i juga boleh. Kira-kira kalau kita ini ngikut madhab mana Bapak Ibu? Madhabnya apa ini? Biasanya kita memilih tarjih ya, mana dalil yang lebih kuat, atau boleh kalau seandainya Syafi'i ya, boleh ya. Ya, yang lain barangkali mungkin bisa diterima Bapak ya. Yeah. Yeah. Ya, kemudian ada yang sangat menggarisbawahi Al-Fatihah itu sehingga ada semacam ijazah baca Al-Fatihah itu kita anggap doa, sehingga pada saat membaca iya karena itu juga iya karena saling ada anjuran dari seorang pendakwah atau seorang suruh kita diam sebentar. Iya karena itu juga iya karena saling. Terus di dalam hati itu kita melafalkan doa-doa lain dulu. Wes mumpung borongan ini satu paket dengan semua akan dikabulkan oleh Allah gitu. Setelah itu baru baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira bisa ini mohon pencerahannya. Ya. Tentang bacaan-bacaan doa dalam sholat, ya tentunya dalam sholat kita harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasul ya. Seperti bacaan mulai dari iftitah, takbir, iftitah, terus kemudian surat ya, terus bacaan-bacaan setiap gerakan sholat. Nah, sedangkan doa di tengah-tengah seperti contoh umpamanya ketika imam itu membacakan ayat-ayat terkait dengan azab biasanya. Nah, biasanya kita berdoa memang, ya Allah, aku memohon perlindungan dari api neraka. Ya. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya memang ketika kita mendengar ayat-ayat azab, kita boleh berdoa tapi tidak boleh langsung diucap, tidak boleh diucap. Ya. Hanya di dalam hati. Demikian juga ketika pendapat ulama yang seperti itu, mungkin salah satu Ibnu Qayyim menyatakan seperti itu. Berarti itu memang aspek orang ketika dalam sholat mengucapkan itu selama tidak langsung diucapkan dalam pernyataan ya, dalam pernyataan mulut, sehingga nanti bisa membatalkan sholat kalau seandainya diucapkan langsung. Maka hal itu tidak masalah sebenarnya. Karena buktinya para sahabat ketika mendengarkan ayat-ayat azab, bahkan ayat-ayat kebaikan seperti cerita ahli surga, ya Allahumma adkhilil jannata ma'ahum, ya Allah masukkan kami dalam surga bersama mereka. Nah ini juga merupakan doa juga.
maka biasanya juga kita disuruh doa paling banyak ketika saat kita bersujud, ya kan? Ya, ketika kita sujud, kenapa Nabi itu sujudnya lama banget? Ya karena di dalamnya juga tidak hanya membaca Subhana rabbiyal a'la saja, tetapi melantunkan doa-doanya. Ya, cuman tidak terucap hal itu. Ya, maka hal ini bisa bisa menjadi bisa dilakukan selama tidak terucap secara jahar, artinya tidak terucap langsung, karena kalau terucap bisa membatalkan. Bahkan ada yang kalau kita melihat di kalau sholat di Masjidil Haram, nah itu bahkan gerakannya orang pun juga macam-macam sholat juga. Ada yang takbirnya tidak mengangkat tangan pun juga ada. Ketika setelah sami Allahu liman hamidah yang umumnya meletakkan tangan, itu juga ada yang meletakkan seperti ini. Karena ada hadis bahwasanya setelah i'tidal itu seperti orang pada awal sholat kondisinya, yaitu dianggap sebagai seperti pas awal sholat, jadi disedekapkan gini tangannya. Nah, ini adalah pandangan-pandangan berdasarkan riwayat. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi karena banyak riwayat-riwayat hadis, sehingga orang kalau hadis ini kan kayak hasil potretan ya, seperti hasil potret. Orang memotret Nabi ketika beliau membaca basmalah terus dijadikan hadis, maka potretnya Nabi bahwa membaca basmalah ada. Nah, salah satu bentuknya. Terus kedua, ada potretan seperti Nabi ketika tidak membaca basmalah. Ini sebuah potretan. Maka berbagai macam apa yang dilakukan Nabi selama ada riwayatnya, maka itu sah selama hadisnya ya valid tentunya ya, adalah hadis yang sahih. Demikian kalau seandainya ada bacaan-bacaan dalam sholat atau seperti doa tadi ya, tetapi tidak langsung dilafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah? Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini semuanya bermanfaat, dan apa yang kami sampaikan jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan mari kita doa ikhtitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.